Saya ke Bung Tonin. Bung Tonin, itu disebutkan bahwa rekaman suara yang tadi juga kita dengarkan sama-sama sebagiannya ada sekitar mungkin 12 menitan kalau tidak salah yang disampaikan, meskipun tadi disampaikan oleh Bung Kiki, oleh Prof Kiki bahwa intinya menyuruh mundur tapi tidak ada alasan yang jelas kenapa kesalahannya, kenapa kemudian mundur. Terlepas dari itu, ia kemudian menyampaikan rekaman suaranya Pak Ruslan Buton ini ke grup percakapan, grup media sosial yang bernama Serdadu Trimatra. Bisa Anda jelaskan siapakah Serdadu Trimatra ini? Ya, terima kasih Mas Iman. Jadi begini, sebelum saya masuk kepada menjawabnya, perlu saya mundur ke belakang dulu. Jadi kalau semua orang sekarang curiga terhadap apa yang dikatakan oleh saudara Ruslan atau tersangka Ruslan, begitu juga apa ada yang tidak menunggangi dia. Jadi kami juga di pihak tersangka mencurigai juga. Ini penyidik ini siapa yang nunggangin? Maka begitu cepat dilapor tanggal 22 bulan 5. 23 hari Sabtu, 24 hari lebaran pertama, 25 lebaran kedua, 26 ditetapkan sebagai tersangka, SPDP dikeluarkan, gelar perkara di sana. Siapa yang menyuruh begitu cepat? Maka dia bisa begitu cepat. Setelah itu 20 hari Rabu kosong, hari Kamis dengan pesawat khusus menjemput saudara Ruslan. Hari Jumat dengan pesawat khusus dibolehin ke Jakarta. Berapa biaya dikeluarkan negara hanya seorang Ruslan yang tadi kata profesor, kapten, ngomong aja nggak becus, isinya jadi nggak jelas. Itu apa negara melakukan itu? Ada apa sebenarnya? Jadi saya harapkan analisanya lebih jauh. Kenapa polisi harus berbuat begitu? Kenapa menurut Anda, Bung Tonin? Kasih update Ada apa? Media mulai hari Jumat. Jadi Ruslan ini pada tahun 2017 sekitar bulan 4 atau bulan 3 dia menangkap 5 TKA Cina. TKA Cina itu ditangkap karena bekerja tanpa ada visa. Adalah cuma visa turis ke sana di salah satu pertambangan, tidak perlu saya sebutkan namanya, ditangkap sama dia. Dan dia disuap oleh, saya tidak perlu sebutkan itu aparat, untuk melepaskan itu. Dia bilang, kalau uang itu saya oke, tapi kalau uang itu melepaskan, sorry, no, katanya. Sehingga orang itu proses yang 5. 4 bulan kemudian, bulan Agustus, dia dilempar ke satu tempat untuk bertugas di sana dengan 13 orang. Di sana, saya nggak usah sebutkan detailnya, ketemulah dengan LG. LG ini di sana lah jawara, penjahat, pencuri. Sudah 2 kali membunuh orang, narapidana dan segala sesuatunya. Itu orang ditangkap oleh polisi. Lah, polisi memproses dong seharusnya kalau orang pencuri. Kenapa diserahkan kepada Ruslan? Tahu sendiri kalau seorang pencuri diserahkan kepada tentara, apa jadinya? Ya kan? Sehingga orang itu tanggal 15 datang lagi polisi mau memproses karena mencuri HP di kantor tentara. Emangnya polisi nggak punya kantor? Nah, setelah itu tanggal 16 dia ngabur, 16 malam dia datang mau nyerang poskonya si Ruslan. 16 malam. Tanggal 17 ketangkap lagi karena mencuri lagi. Diproses. Tunggu sebentar. Jadi ada waktu proses. LG itu almarhum ini ya sudah meninggal yang kemudian dipidanakan pada Ruslan Buton telah membunuh LG ini, Lagode ini ya. Ia menyerang markas tentara. Tidak pernah membunuh. Dia menyerang markas tentara. Iya, tanggal 16 malam dia dengan seorang sipil menyerang markas tentara. Apakah itu kemudian terjadi betul? Saya tuh agak sulit membayangkan. Berani betul ada orang menyerang markas tentara. Ini amar putusannya bicara begitu. Ya, ini amar putusannya bicara begitu. Diceritakan sedemikian rupa. Kenapa orang bisa berani menyerang markas tentara? Kenapa orang mesti benci sama TNI? Saya bingung. Kenapa mesti dibawa TNI? Apa salah TNI? Ya, ada yang bawa ini udah nggak benar ini. Ya, ada asal senjata. Ya. Lah kan semua berita sekarang Ruslan ex-TNI, pecatan TNI. Dia tidak pernah dipecat dari TNI. Putusan hanya menyatakan dia diberhentikan dari militer. Apakah militer atau TNI? Ini bahasanya. Jadi saya bicara hukum ya. Iya. Dia menyatakan itu kan. Selanjutnya Kadis Penat Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kolonel Nefra yang kemudian menyatakan bahwa kapan saya suruh duduk sama Kadis Penat itu, kapan saya suruh dulu ngomong dulu. Intinya kami bahwa kami mengambil pernyataan dari sana dan memang ada keputusan kan sudah kasasi, bahwa sudah diputuskan kasasi yang bersangkutan Ruslan Buton itu dipecat dari dinas kemiliteran karena terbukti melakukan pembunuhan. Ya, militer ya, bukan TNI ya.
Saya mau tanya dulu guru bahasa, itu militer sama TNI sama nggak? Dia wajib TNI, bukan pegawai militer, dia pegawai TNI. Nah, jadi oke, kita nggak usah masuk ke sana. Dia diberhentikan Ini itu juga rekaman atau bukan pokoknya, itu adalah tambahan. rekaman atau live, Pak? Tambahan, itu tambahan. Di putusan jelas itu adalah tambahan, bukan utama. Utamanya dia 1 tahun, 10 bulan divonis. Nah, setelah itu, setelah ada terganggu suara ini, ada veteran ini. Iya, iya. Setelah itu dia diberhentikan dari TNI. Padahal vonisnya dari militer. Makanya Kadis Penat pernah baca putusan nggak ini? Salah satu hakim dari 3 hakim menyatakan dia menolak ini untuk dilakukan pemberhentian ada. Iya. Ya, artinya ini kemudian bisa didebatkan pada saat nanti Anda mengajukan mungkin PK, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Meskipun bahwa dalam 3 tahap pengadilan, baik di pengadilan mahkamah militer di tingkat pertama, tingkat kedua hingga kasasi, Ruslan Buton dinyatakan telah bersalah, bukan begitu Bung Tony? Ya itu cerita putusan. Baik, itu fakta hukum. Baik. Pengadilan Ambon. Anda belum Kasasi menguatkan saja, menguatkan betul. saja. Oh, itu fakta hukum yang bersangkutan telah dipidana terkait dengan 3 proses pengadilan tadi. Yang saya ingin tanyakan dan Anda belum menjawab. Siapa yang kemudian eksergadu Trimatra? Anda belum menjawab itu Bung Tony. Nah, ini ya. Saya akan jawab bila cemerlangnya saudara Ruslan ini. Dia sebaik diberhentikan, dia berpikir ini TNI ini kan sudah kebentuk 5 tahun, kebentuk 10 tahun, sudah bukan manusia biasa, sudah dia mempunyai karakter, punya body, punya pemikiran berbeda dengan masyarakat yang bekerja tentara. Bagaimana menggalang mereka yang dipecat-pecat ini? Makanya dia mendirikan Yayasan Serdadu X Trimatra Nusantara ini. SKA-nya ada, ya, ada anggaran dasarnya, ada penasehannya, dia ketua, sekretaris ada. Jadi pemikiran cemerlang, bagaimana supaya ex-TNI ini kalau sudah diberhentikan supaya tidak liar. Ini kan 3 angkatan ini, ada laut, udara, dan darat. Kalau polisi saya nggak tahu ikut apa nggak di sini. Nah, pemikiran seperti itu, ini maka digalang. Mantan pidana aja, narapidana itu ada kesatuannya supaya mereka bisa masuk ke dunia baru, punya komunitas. Ini STNI ini dibiarin, nggak dibikin oleh negara atau apa. Dia memikirkan cemerlangnya, makanya dia membuat namanya, kan sekarang era IDE, makanya dia membuat WA Group, ada di Jakarta grupnya, ada di mana-mana, ada ketentu wilayahnya. Nah, ada pun WA-nya itu dia sampaikan, karena sekarang kan COVID-19 artinya kita tidak boleh kerja ke kantor aja, nggak boleh, harus dari rumah. Makanya dia menyampaikan kepada WA-nya, dia pada waktu itu berada di kampungnya, melihat bapaknya sedang sakit, dan dia tinggalkan istrinya lagi koma, sekarang di Bandung untuk melihat ayahnya. Maka tengah malam lagi hujan-hujan, katanya dia menulis, karena bangganya dengan situ bisa dibuat. Dia namanya kapten, lulusan SMA, ya wajar dong kalimatnya lompat-lompat, apa yang terkenang itu ditulis ya. Jadi saya rasa luar biasa ditulisnya, setingkat kapten bisa seperti itu. Dituliskannya, dia kasih kepada temannya, tolong lihat. Dia kasih kepada salah satu media wartawan, tolong lihat. Nah, kawannya melihat itu bukan berarti kawannya berpikir bahwa kami akan menjatuhkan Joko Widodo, tidak ada. Media juga akan seharusnya kan mensensor mana yang layak untuk diberitahu kepada masyarakat, mana yang sesuai dengan etika jurnalistik. Nah, saya nggak tahu yang sampai kepada pelapor itu yang dari jurnalistik atau yang dari teman-temannya di yayasan tadi. Makanya polisi kemarin saya tanya, mana bukti? Mana barang bukti? Lah, yang barang buktinya yang rekaman yang ada sama Rusia. Tidak ada barang bukti. Setelah itu siapa saksi? Tidak ada. Jadi di seluruh Indonesia, ekstrem apa di seluruh Indonesia yang kemudian dikumpulkan yayasannya oleh